Lu tahu nggak sih ternyata pedang samurai itu dibikinnya pakai pasir, Son? Emang bisa? Bisa dong. Jadi gini ceritanya, Son. Pedang-pedang kan pada umumnya kan dibikin pakai biji besi ya. Tapi sayangnya, Son, Jepang itu kekurangan tambang biji besar. Tapi ternyata alam memberikan mereka hal lain, yaitu satetsu. Apa tuh? Atau yang bahasa Indonesianya adalah pasir besi. Jadi pasir ini itu kelihatannya kayak pasir hitam biasa aja. Walaupun ternyata mengandung zat besi yang sangat tinggi, Son. Jadi pasir ini itu biasanya ditemuin di sungai-sungai dan area pegunungannya Jepang gitulah. Dan jumlahnya tuh ada banyak banget. Sehingga 90% sumber besi Jepang pada saat itu ya datangnya dari pasir ini. Jadi nggak cuma katana, Son, tapi shuriken, kunai, dan lain-lain itu ya dibikinnya pakai pasir ini juga. Walaupun beda ya. Kalau senjata utama kayak pedang itu biasanya pakai pasir besi yang kualitasnya tinggi. Tapi kalau kayak shuriken gitu, pakainya besi yang kualitasnya sederhana lah gitu. Karena kan itu cuma senjata sampingan doang kan, senjata utama. Kita lanjut ke cerita katana ya. Akhirnya mereka mencoba memanfaatkan pasir besi ini untuk membuat katana dengan cara dimasukin ke tungku tradisional yang bernama tatara. Terus pasir tersebut itu dipanasin selama 3 hari 3 malam tanpa henti, Son. Pakai arang manasinnya. Selama proses ini berlangsung, apinya itu harus dijaga sama orang, Son. Jadi nggak bisa ditinggal gitu. Soalnya suhunya nggak boleh salah. Kalau sampai salah, bajanya bakal langsung rusak total, Son. Setelah proses ini selesai, pasir ini tuh akan langsung berubah menjadi bongkahan baja mentah yang bernama tamahagane. Jadi masih belum jadi pedang nih. Habis dipanasin 3 hari 3 malam. Habis itu ya bongkahan baja mentah ini harus dilipat-lipat sama ditempa-tempa lagi gitu, baru jadi pedang. Jadi tamahagane ini itu sebenarnya nggak sempurna, Son. Karena dia ada bagian yang karbonnya tinggi, which is bagian keras dan tajamnya. Ada juga bagian yang karbonnya rendah, which is itu bagian yang lentur. Jadi besinya nggak keras semua, nggak lentur semua gitu loh. Ada bagian-bagian keras, ada bagian lenturnya. Tapi di tangan para pembuat pedang, ketidaksempurnaan ini nggak dibuang, tapi justru malah dimanfaatin. Jadi mereka ini bisa bikin pedang yang masih lentur, tapi tetap tajam dan keras. Inilah yang bikin katana itu tetap tajam, tapi nggak gampang patah gitu, Son. Jadi mungkin kalau pedang lain, mungkin kalau keras semua, sekali hantaman sama pedang lain, mungkin dia bisa patah gitu maksudnya. Ini enggak, karena dia ada lenturnya apa enggak. Tapi sayangnya katana asli itu emang udah jarang banget ditemuin, Son. Karena ya proses tatara itu udah hampir punah. Lagian ya emang capek juga sih ya jagain bongkahan besi gitu 3 hari 3 malam ibaratnya. Udah gitu ya bongkahan tamahagane-nya tadi itu sekarang udah dilindungi sama negara. Jadi nggak sembarang orang bisa dapat akses ke pasir besi itu lagi. Di samping itu craftsmanship-nya juga luar biasa ya. Udah jarang lah sekarang kayaknya orang yang sesabar dan seahli itu buat bikin sebuah pedang gitu. Katanya mendingan gue bikin pistol gitu kan. Iya, benar. Siapa yang pakai pedang sekarang kan? Iyalah.